beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tija, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger dan Naga Puspa. Dalam seri ke-373 ini didukung oleh para pemain Iwan Dahlan sebagai Jaka Gimbal, Surya Tanjung sebagai Kula Kiri, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Hari sebagai Kepala Desa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Gimbal dan Kula Kiri adalah tukang pukul peliharaan kepala desa Upaboga. Malam itu ada peristiwa Raja Pati. Seorang warga desa terbunuh dan di punggungnya tergores tulisan-tulisan. Kepala desa segera menugaskan Jaka Gimbal dan Kula Kiri untuk memeriksa keadaan di sekitar desa Upaboga. Kula Kiri dan Jaka Gimbal segera berangkat. Siapa kira-kira orang yang menamakan dirinya pendekar syair berdarah itu, Adi Jaka Gimbal? Siapapun dia orangnya, kita harus segera menangkapnya, Kakang Kula Kiri. Apa kau yakin kita bisa menangkapnya? Mengapa tidak? Kita sudah bekerja pada kepala desa 5 tahun lamanya. Selama 5 tahun itu,
kita berhasil mengamankan desa Upaboga dari kerusuhan-kerusuhan. Baru pertama kali ini terjadi, Rajapati. Kukira selama kita berdua kerjasama dengan baik, kita tetap akan mendapat keuntungan-keuntungan Kakang Kulagiri. Pendekar saya berdarah itu sudah membantai hampir 20 orang warga desa Sanduyuhan. Nampaknya dia pendekar yang berhati kejam. Ya, nanti kita yang akan ganti membantainya, Kakang Kulagiri. Kau tidak perlu khawatir. Kukira pendekar itu bukanlah pendekar yang bernyali besar. Buktinya, dia jarang menampakkan dirinya. Iya, dia bergerak bagaikan siluman. Konon kabarnya dia datang dengan diam-diam dan dia pun pergi dengan diam-diam. Iya, dia tidak akan bisa mengalahkan kita berdua, Kakang Kulagiri. Aku yakin, dia hanyalah pendekar yang besar laga. Dia hanyalah pendekar yang mendambakan nama besar. Dan dia menempuh jalan yang tidak senonoh. Kalau memang dia ingin diakui sebagai pendekar pilih tanding, mengapa dia tidak mendirikan sayembara saja? Mengapa harus membunuh puluhan manusia dengan diam-diam? Ya, sudahlah Kakang Kulagiri. Kita tidak perlu khawatir. Kita pasti bisa meringkus orang itu. Lihat, ada jatah gimbal. Siapa orang itu? Ya, sejak tadi dia duduk di bawah pohon. Tingkah lakunya sangat mencurigakan. Bagaimana? Kalau misalnya dia itulah pendekar saya berdarah. Aku lebih senang. Aku lebih senang, Kakang Kulagiri. Kita tidak perlu bersusah payah mencarinya ke sana kemari. Ayo, Kakang. Kita temui dia. Iya, 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 iya. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di tempat ini, ha? Apakah kau tidak punya mulut untuk menjawab, ha? Ayo jawab. Kehadiranmu telah membuat kami curiga. Kami harus segera membawamu ke rumah kepala desa untuk diperiksa. Mengapa kau diam saja? Apa kau bisu? Hei, kau jangan main-main di desa Upaboga ini, ha? Jadi nama desa ini Upaboga? Iya. Sekarang ini kau berada di desa Upaboga. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Apa kau anggota perampok, ya? Ha? Mungkin kau adalah salah satu di antara kawanan perampok atau perusuh, ha? Jawab! Jawab pertanyaanku. Siapa kau? Ha? Dan dari mana asal datangmu? Dan kemana tujuan perjalananmu, ha? Kalian tidak perlu mencurigaiku. Aku datang ke tempat ini hanya untuk istirahat saja. Kami tidak percaya. Kau tidak percaya, ya sudah. Kurang ajar. Berani sekali kau bersikap seperti itu pada kami, ha? Rupanya kau belum tahu siapa diri kami. Sebenarnya apa keinginan tuan-tuan ini? Aku hanya singgah sebentar saja di desa ini. Aku tidak akan mengganggu, juga tidak akan mengacau. Aku hanya sekedar ingin melepaskan lelah. Hei, dengar. Malam ini desa kami sedang ada Rajapati. Seorang warga desa terbunuh. Itulah sebabnya kami berdua mengadakan pemeriksaan. Kau jangan salah paham. Kalau kau kami bawa ke rumah kepala desa, belum tentu kau dianggap bersalah. Bapak kepala desa hanya ingin bertanya sedikit kepadamu. Sudahlah Kakang Kulagiri. Kita seret saja orang ini. Tak perlu kita bersikap lunak. Kalau dia melawan, kita gunakan jalan kekerasan. Hei, kau mau ikut kami apa tidak, ha? Kau tidak perlu menggunakan jalan kekerasan. Baiklah, aku mau ikut kalian. Apa kau membawa kuda? Tidak. Aku menempuh perjalanan hanya dengan kaki. Aku tidak membawa kuda. Kalau begitu, kau harus mengikuti kami dengan berlari-lari di sebelah kuda kami. Tidak usah begitu. Pergilah kalian ke rumah kepala desa. Nanti aku akan menyusul. Kau pikir kami ini bodoh, ha?
Kau pasti tidak akan menepati janjimu. Kami tidak bisa mempercayaimu, ha? Pokoknya, kau harus berangkat bersama-sama kami ke rumah kepala desa. Sekarang juga. Oh, tapi aku tidak membawa kuda. Dan aku tidak mau berlari-lari di sebelah kuda kalian. Aku ini bukan anak muda lagi. Napasku bisa putus di tengah jalan. Baiklah. Kami yang akan mengalah. Kita turun saja di Jati Gimbal. Kita tuntun kuda kita. Dan kita bawa orang ini secepatnya menghadap kepala desa. Kimbal dan Kula Giri segera membawa orang itu menemui kepala desa di rumahnya. Mereka berjalan sambil menuntun kuda masing-masing. Sementara orang itu berjalan di depan mereka. Setelah beberapa saat lamanya, mereka pun sudah tiba di halaman rumah kepala desa. Halaman rumah kepala desa sudah sepi. Tak ada lagi ledek yang menarik. Tapi kepala desa dan beberapa orang pembantunya masih duduk-duduk di serambi depan. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menangkap orang itu? Beres, Pak Kepala Desa. Ternyata kami tidak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Dan ternyata orang itu tidak membuat kesulitan sedikitpun. Dia menurut saja ketika kami bawa kemari. Inilah orangnya, Bapak Kepala. Mana? Ini. Bagus sekali. Jadi, kau yang menamakan dirimu pendekar syair berdarah? Apakah dia ini tidak bisa berbicara? Ayo jawab. Jawab pertanyaan Bapak Kepala Desa. Kalau kau tidak mau menjawab dengan baik, maka kau bisa dituduh menjadi seorang perusuh desa. Dan kau bisa dibawa ke kota Majapahit untuk diadili. Pendekar syair berdarah. Mengerikan sekali sebutanmu itu. Pendekar syair berdarah. Sudah berapa puluh manusia kau bunuh? Dan apa maksudmu dengan perbuatanmu yang keji itu? Sekarang juga, malam ini juga, kau harus mengakhiri semuanya itu. Kau boleh malang melintang di desa-desa lain, tapi di desa Upaboga ini, kau tidak bisa berbuat sesuka hatimu. Bapak Kepala Desa, kalau dia tidak mau berkata terus terang, gebuk saja. Kita pukul saja beramai-ramai. Saya lihat masih cukup banyak orang di halaman ini. Kita gebuk saja beramai-ramai. Kalau dia mampus, kita lemparkan mayatnya ke tepi jalan sana. Jangan begitu, Jatuh Jiwa. Aku kira kita tidak perlu sekejam itu. Dan kukira dia akan memilih untuk berterus terang. Bukankah demikian? Kami hanya ingin tahu mengapa kau menamakan dirimu pendekar syair berdarah. Dan kami ingin tahu apa sebabnya kau membunuh orang begitu kejam. Majapahit itu terjadi di mana-mana. Dan belum lama di desa Kanduyuhan terjadi Majapahit yang cukup menggegerkan. Kau yang melakukannya itu? Aku bukan pendekar syair berdarah. Ngaku saja. Ngaku. Kalau tidak mau ngaku, kau akan lebih repot. Aku bukan pendekar syair berdarah. Kalian tidak bisa memaksaku untuk mengakui sebutan yang bukan menjadi milikku. Bagus. Kalau begitu, siapa kau ini? Aku tidak akan menyebutkan siapa diriku. Tapi aku bersedia untuk mengatakan apa maksud kedatanganku di desa ini. Oh, baik itu. Iya, sekarang katakan, apa maksudmu datang ke desa Upaboga ini? Aku justru sedang mencari orang yang menamakan dirinya dengan pendekar syair berdarah. Ngaco saja.
Kau jangan memutarbalikan kenyataan. Ya, Pendekar Syair Berdarah itu mempunyai hutang yang sangat besar padaku. Dan dia harus segera membayarnya lunas. Aku akan terus mencarinya. Aku akan menjelajahi setiap desa. Aku akan memeriksa segala tebing-tebing sungai. Dan aku akan mencarinya sampai ke ujung dunia. Kalian jangan mengganggu aku. Tunggu! Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kurang ajar. Memang kurang ajar Kalian semuanya tidak bisa memaksaku tinggal lebih lama di tempat ini. Aku kira orang ini cukup berbahaya, Jata Kimba. Benar, Pak Kepala Desa. Tingkah lakunya semakin mencurigakan. Jangan-jangan memang dia itulah pendekar syair berdarah. Jadi kalian masih juga tidak percaya. Baiklah, aku akan membuktikannya. Orang cebol itu yang tak lain adalah Mpu Bajil mundur beberapa langkah. Kedua lengannya digerak-gerakkan ke atas dan ke bawah. Wajahnya menjadi tegang dan matanya mendelik memancarkan cahaya pembunuhan. Dan dari sela-sela bibirnya terdengar suara mendesis. Siro Ratuning Geni, Siro Angasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni. Langit Niro, langit geni. Segara Niro, segara geni. Hei, apa yang kau lakukan di situ, ha? Tunggu, Adi Jata Gimbal. Kurasa orang ini ingin pandang ilmu. Dengar baik-baik. Aku tidak mempunyai urusan dengan orang-orang seperti kalian. Sebab kalian ini hanyalah orang-orang suruhan. Aku mempunyai urusan dengan pimpinan kalian. Denganmu, Pak Kepala Desa. Hei, apa maksudmu? Apa yang kau inginkan dariku? Mpu Bajil tidak menjawab pertanyaan Kepala Desa Upaboga. Dia melangkah perlahan-lahan mendekati laki-laki setengah tua itu. Kemudian tangannya terjulur ke depan. Dan tiba-tiba saja, leher Pak Kepala Desa sudah berada dalam cengkeramannya. Lepaskan! Lepaskan! Aduh, panas sekali itu. Aku apakan leherku ini? Tuhan. Kurang ajar. Dia sudah membunuh kepala desa kita. Hati-hati Jatiara Gimbal. Orang ini mempunyai ilmu yang tinggi. Aku tidak peduli Kakang Kulagiri. Ayo, kita keroyok saja dia. Kita pukul beramai-ramai. Ayo. Halaman rumah kepala desa menjadi hingar-bingar. Jaka Gimbal dan Kulagiri serta warga desa yang lain serentak mengeroyok Mpu Bajil. Mpu Bajil melayani serangan-serangan itu dengan lincah. Dia melompat ke sana kemari sambil mengirimkan pukulan ataupun tendangan balasan. Tapi lama-kelamaan Mpu Bajil menjadi bosan. Dia ingin segera menyudahi pertarungan. Mendadak dia mundur 3 langkah dan secepat kilat menarik pedang naga puspa dari warangsanya. Majulah kalian beramai-ramai. Majulah. Supaya aku dapat membunuh kalian dalam sekali tebas. Lihat.
pertarungan bertambah sulit ketika mendadak datang warga desa yang lain. Mereka datang dengan membawa senjatanya masing-masing. Empu Bajil mengamuk bagaikan orang kesurupan. Dalam waktu singkat dia sudah berhasil membunuh hampir 20 orang. Dan dia masih terus mengamuk. Dia mendapatkan pedang naga puspa ke sana kemari. Dan suatu ketika dia menebas rumah kepala desa hingga hancur berantakan. Dia terus bertarung sambil menyapu bersih rumah kepala desa Upaboga. Pertarungan telah berhenti. Mayat-mayat bergelimpangan di halaman rumah kepala desa. Dan tak seorang pun lagi berani menghadapi Empu Bajil yang masih menggenggam pedang naga puspa. Mereka melarikan diri sekencang-kencangnya. Sekarang yang tinggal hanyalah Empu Bajil seorang diri. Dia masih berdiri tegak di tengah-tengah halaman sambil melihat rumah kepala desa Upaboga yang mulai dimakan api. Pedang ampuh ini sudah meminta korbannya lagi. Dan dia akan terus meminta korban. Dia memang pedang yang dahsyat. Dia akan tetap berada di dalam genggaman tanganku. Sampai suatu saat nanti aku bertemu dengan musuh-musuh besarku. Aku sama sekali tidak menduga. Rupanya orang itu mempunyai tingkat ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Dan pedangnya itu, Kakang, pedangnya itu seperti memancarkan api maut dari neraka. Iya. Untung kita segera kabur. Orang itu memang bukan tandingan kita. Lalu sekarang bagaimana dengan kita, Kakang Kulagiri? Kepala desa sudah terbunuh. Iya. Majikan kita sudah tak ada lagi. Mau kemana lagi kita? Ya, kita harus mencari majikan yang baru. Kita ini hanya tukang pukul picisan. Kita hanya mengandalkan kemampuan otot. Kita tidak bisa bekerja dengan cara yang lain. Ya, tapi kepada siapa lagi kita akan bekerja? Ya, begini saja, Adijata Gimbal. Kita laporkan saja peristiwa ini pada pemerintah Majapahit. Aku mempunyai kenalan seorang pejabat kerajaan Majapahit. Dan kukira dia bisa menolong kita. Maksudku, dia bisa mencarikan pekerjaan yang tepat untuk kita. Ketika dua orang itu tengah sibuk berbincang-bincang, mendadak sebuah bayangan berkelabat ringan. Dan tiba-tiba saja, seorang bertubuh cebol sudah berdiri di depan kuda-kuda mereka. Kalian berdua jangan menjadi orang-orang bodoh. Kalian tidak perlu melaporkan aku ke Majapahit. Itu tidak akan ada gunanya. Sebab kalian berdua pasti akan binasa di tanganku malam ini juga. Bagaimana Kakang Kulagiri? Bagaimana sekarang? Ampun Tuan, ampun. Kami mengaku kalah. Kami menyerah. Kalian ini orang-orang yang tidak sopan. Ayo cepat turun dari kuda. Iya. Kalian harus menaruh hormat kepada majikan kalian yang baru. Gimbal dan Kulagiri buru-buru turun dari kudanya masing-masing. Mereka gemetar ketakutan menghadapi pendekar cebol dari lereng Tengger itu. Dan mereka tidak berani berbuat apa-apa selain menunggu. Menunggu apa yang akan dilakukan untuk Bajil terhadap mereka. Ya, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan untuk Bajil pada Jata Gimbal dan Kulagiri? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.